Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobahul khair, good morning student. Selamat pagi dan tetap semangat untuk semua anak-anakku kelas 8 MTS Jabal Nur. Pada hari ini Kamis 9 April 2020, seperti yang telah saya sampaikan bahwa hari ini Pak Wahyu akan menyampaikan materi bahasa Indonesia untuk pembelajaran online kali ini. Materi kali ini yang kita pelajari adalah yaitu materi baru tentang teks drama. Jadi kalian bisa melihat di LKS kalian, yaitu materi setelah PTS, yaitu ada teks drama, dan juga kita pelajari sampai tuntas pada hari ini. Kompetensi dasar yang kita pelajari hari ini adalah kita bisa mengetahui, mengidentifikasi unsur-unsur drama. Yang kedua, kita bisa menelaah karakteristik, unsur dan kaidah kebahasaan dalam teks drama, dan juga bisa menginterpretasi drama. Tujuan pembelajaran yang kita pelajari hari ini adalah kita bisa mengetahui, yang pertama kita bisa mengidentifikasi unsur-unsur drama, yang kedua kita bisa menelaah karakteristik, unsur dan kaidah kebahasaan dalam teks drama, yang ketiga kita bisa menginterpretasi drama, dan yang keempat kita bisa juga menyajikan drama. Nah, apa itu drama? Pengertiannya adalah teks drama adalah suatu teks cerita yang dipentaskan di atas panggung. Jadi awalnya drama itu juga teks, tapi yang diperagakan atau dipentaskan di atas panggung, atau disebut pula teater. Atau tidak dipentaskan di atas panggung, bisa drama, radio, televisi, film. Drama secara luas dapat diartikan sebagai salah satu bentuk sastra yang isinya tentang hidup dan kehidupan. Jadi kata-kata drama itu juga isinya itu menceritakan tentang hidup dan kehidupan yang disajikan atau dipertunjukkan dalam bentuk gerak atau diperagakan. Jadi pada intinya, teks drama itu adalah teks cerita yang dipentaskan di atas panggung, disebut juga teater, atau tidak dipentaskan seperti yang kita ketahui drama dalam radio, televisi atau film. Itu drama. Nah, paham ya? Jadi itu pengertian dari teks drama. Selanjutnya, kita juga harus mengetahui unsur-unsur yang ada di dalam drama, sama seperti cerita. Ya, yaitu yang pertama ada alur. Masih ingatkah apa itu alur? Yang kedua ada amanat. Yang ketiga ada tokoh. Yang keempat ada tema. Yang kelima ada latar. Yang keenam ada sarana. Sarana itu alat. Yang pertama itu alur. Alur itu kalau kita ketahui adalah jalannya cerita. Alur itu ada berapa? Ada 3, yaitu ada alur maju, ada alur mundur, dan ada alur maju mundur. Saya yakin kalian pasti paham karena mulai SD kita sudah mengetahui tentang apa itu alur. Selanjutnya itu amanat. Semua cerita itu ada amanatnya. Amanat adalah pesan moral atau pesan yang disampaikan oleh pengarang kepada pembaca atau pendengarnya. Selanjutnya ada tokoh. Tokoh itu jelas bahwa tokoh itu adalah peran aktor atau aktris dalam sebuah drama. Bedanya, aktor itu adalah tokoh drama laki-laki, kalau aktris itu tokoh drama perempuan. Selanjutnya ada tema. Tema itu adalah inti pokok atau ide pokok yang mendasari isi cerita. Selanjutnya ada latar. Jelas kalau latar itu ada 3. Latar suasana, latar waktu, dan latar tempat. Dan terakhir ada sarana. Karena dalam mementaskan drama itu butuh alat, itu dinamakan dengan sarana. Sarana bisa bentuk panggung, pentas, kostum, atau mungkin background dalam panggung, tata rias, lampu. Yang intinya yang kita ketahui dalam panggung itu pasti membutuhkan sebuah sarana. Nah, ini adalah unsur-unsur dalam drama. Paham? Jika tidak paham bisa kalian tanyakan di chat WA Pak Wahyu atau chat pribadi. Dan selanjutnya setelah kita mengetahui unsur drama, kita juga harus mengetahui struktur teks drama. Struktur itu adalah bagian-bagian. Berarti kalau begitu struktur teks drama adalah bagian dalam teks drama. Yang pertama itu ada prolog, kedua itu dialog, ketiga itu epilog. Prolog adalah adegan pembukaan.
Dialog itu percakapan antara tokoh dalam drama. Dan epilog, yaitu adegan akhir atau penutup. Jadi jelas ya, bagian atau struktur drama itu ada 3. Prolog, dialog, epilog. Fahim tum? Selanjutnya, kita sebagai penonton harus bisa menanggapi dan memberikan tanggapan atau penilaian terhadap unsur-unsur yang ada dalam pementasan drama. Jadi kita walaupun penontonnya juga bisa menanggapinya. Apa saja yang kita tanggapi? Yang pertama acting. Jadi actingnya tokohnya bagaimana? Bagus apa enggak? Tokoh itu ada yang tokoh protagonis, antagonis, ya itu bagaimana actingnya. Yang kedua itu aktor. Aktor itu adalah tokoh laki-laki. Kalau aktris, tokoh perempuan. Yang ketiga penokohan. Penokohan itu adalah beda dengan tokoh. Kalau tokoh itu adalah pemerannya, kalau penokohan itu cara pengarang menampilkan watak atau sifat tabiat tokoh tersebut. Jadi ingat ya, penokohan itu adalah cara pengarang menampilkan watak sikap tiap-tiap tokohnya. Ada berapa caranya? Nah, nanti kita juga bahas. Itu juga akan saya tanyakan pada saat nanti evaluasi. Jadi penokohan itu adalah cara pengarang untuk menampilkan watak tokoh. Ada berapa cara? Nah, yang ketiga cerita, kostum, tata rias, musik, tata panggung, dan tata lampu. Yang seperti kita ketahui, ini adalah di gambar ini adalah contoh drama. Ya, kalau kita tahu ini adalah contoh drama yang dipentaskan di atas panggung. Jadi di belakangnya ini ada backgroundnya seperti gambar bambu, dan ini juga ada penjual. Ya, ini ada juga yang sebagai tokoh tritagonis, yaitu sebagai sampingan, dan ini adalah tokoh utamanya. Di sini ada Pak Tani sedang ditarik sama seseorang. Ini apa ceritanya? Ya ini ada di atas panggung. Jadi ini semua ada di atas panggung dan bisa juga kita tanggapi bagaimana panggungnya, bagaimana peran tokohnya, dan bagaimana tata musiknya, tata lampunya, kostumnya, aktingnya, penokohan dan ceritanya. Nah, ini cara menanggapi unsur dalam pementasan drama. Ya, selanjutnya, ketika kita menanggapi sebuah drama, ya, kita bisa menggunakan minimal 4 pertanyaan ini. Bagaimana pemain aktornya? Jadi ini kamu tahu, ini adalah contoh panggung yang ada dalam pementasan drama. Jadi ini ada tata lampu, ini ada lampunya nih ya. Ada tata panggungnya, ini bagaimana panggungnya? Ini mengisahkan suasana pada saat zaman dulu, dan juga ada kostumnya yang dipakai oleh pemainnya ya. Nah, kita bisa bertanya, bagaimana pemain aktornya? Bagus apa enggak? Yang kedua, bagaimana pemeran tokohnya? Yang ketiga, bagaimana kostum dan tata riasnya, dan bagaimana ilustrasi musiknya. Jadi ini adalah contoh tanggapan yang harus kita tanggapi dalam memperhatikan drama. Nah, itu adalah yang dapat saya sampaikan kali ini untuk anak-anakku semuanya. Jadi kita belajar tentang drama. Ya, nanti kamu kalau nggak paham bisa diulangi video ini, diputar lagi. Ya, yang jelas tetap semangat di masa pencegahan COVID-19 ini. Jadi kalian tetap semangat dan belajar, jangan sampai patah semangat. Ya, jadi ini adalah pembelajaran online kali ini untuk kelas 8 semuanya. Semoga kita semua terlindungi dari COVID-19. Kita berdoa kepada Allah Ta'ala, jangan lupa sholat 5 waktu. Semoga kita semua, keluarga kita bisa dihindarkan dari COVID-19. Setelah itu di bawah kolom WA ini ada 5 soal saja untuk kalian, gak banyak-banyak ya, biar tidak kelenger ya. Maka dari itu cukup 5 soal, bisa kalian jawab di buku tulisnya dan kalian foto dikirimkan ke chat pribadi Pak Wahyu. Fahim itu? Baik, sampai jumpa kembali dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.